Halo guys, kembali lagi bersama kelompok kita, kelompok Robert Hook. Sebelum podcastnya dimulai, enaknya kita perkenalan dulu nggak sih? Perkenalkan, saya Cynthia 081101. Di sini saya sebagai host. Dan perkenalkan, bintang tamu kita yang pertama ada Wineka 221101. Dan ada juga Mirsya 201101. Di sini kita akan membahas kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Jadi, gimana nih menurut kalian kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia itu apa sih? Menurut saya, suatu upaya yang dilakukan suatu negara untuk menguasai wilayah tertentu di luar negaranya. Oke, gimana kalau menurut Mirsya? Kalau menurut aku sih ya secara sederhana dapat disebut penjajahan. Oke, jadi intinya itu sama ya, sama-sama ingin menjajah atau menguasai bangsa Indonesia. Yaudah langsung saja kita bahas tentang kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Jadi menurut Queen, gimana nih keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global? Menurutku, semuanya berawal dari jalur rempah, interkoneksi, dan keberadaan bangsa asing di Nusantara. Claudius Ptolemy pada abad 1 menulis Guide to Geography, sebuah peta kuno yang di dalamnya ada kota Barus. Nah, di sana ada pelabuhan kuno yang tepatnya di Sumatera. Komoditas kapur Barus dibuli. Maaf guys, maksudnya diburu oleh berbagai bangsa. Nusantara pun menjadi persinggahan jalur maritim. Rempah-rempah dibawa nenek moyang kita melintasi batas wilayah. Oh, jadi gitu ya. Jadi semuanya itu berawal dari jalur rempah. Ngomongin tentang rempah nih, pelabuhan yang terkenal berada di Konstantinopel kan. Boleh ceritain sedikit gak tentang penguasaan Konstantinopel oleh Turki Utsmani dan pelayaran dunia? Penguasaan Konstantinopel oleh Turki Utsmani mempengaruhi roda sejarah. Konstantinopel sejak lama menjadi rebutan karena menyambungkan jalur perdagangan darat dari Eropa dan Asia. Sultan Muda Al-Fatih menutup pelabuhan tersebut sehingga Eropa kesulitan menemukan rempah. Lalu dimulailah misi pelayaran pencarian negeri asal rempah-rempah. Jadi penguasaan Konstantinopel oleh Turki Utsmani itu mempengaruhi roda sejarah. Oke, I see. Iya, kan ada juga tuh jatuhnya Selat Malaka ke tangan Portugis. Nah, Selat Malaka itu kok bisa jatuh sih ke tangan Portugis? Itu bagaimana sih? Boleh minta tolong diceritain nggak? Malaka itu pertama-tama didirikan oleh para Meswara. Dulunya itu Malaka tuh desa nelayan, kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan. Hal ini didengar oleh Portugis, kebesaran Malaka. Ya, pada awalnya Raja Portugal ingin menjalin persahabatan dulu, disambut oleh baik oleh Sultan Mahmud Syah. Namun sikap Sultan mulai berubah ketika mendengar Portugis itu berbahaya. Sultan menyerang dan Portugis tidak memiliki opsi lain untuk berperang. Pada akhirnya Portugis memang menguasai Malaka, namun mereka tidak dapat menguasai perdagangan karena banyaknya masalah. Namun keberhasilan Portugis menemukan sumber rempah ini diikuti oleh bangsa-bangsa asing. Berarti menimbulkan penjajahan di Indonesia dong. Lalu Indonesia melakukan perlawanan terhadap kolonialisme. Itu gimana sih ceritanya? Jadi ceritanya perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme itu yang pertama ada saudagar dan penguasa lokal Nusantara. Dulu itu kan posisi geografis Nusantara berada di dalam jalur perdagangan internasional antara negara India dan Cina. Dalam tulisan Vadim Elisev tahun 2000 dikatakan bahwa jalur pelayaran dan perniagaan laut dari Cina menuju Kalkuta, India itu harus melewati Selat Malaka sebagai pintu gerbang antar wilayah. Selat Malaka menjadi kawasan yang sangat penting bagi pelabuhan-pelabuhan di sekitar Samudra Hindia dan Teluk Persia. Dengan kondisi yang seperti itu, kondisi rute pelayaran yang ramai sejak awal abad 2 mendorong munculnya kota-kota pelabuhan penting seperti
seperti Malaka, Samudra Pasai, Sumatera Timur, Jambi, Banten, Lasem, dan Tuban. Terus yang kedua, itu ada perang antar negara Eropa dan upaya menegakkan hegemoni di Nusantara. Jadi itu perjanjian Tordesillas itu tuh merupakan satu titik awal dari ekspansi bangsa Portugis dan Spanyol dalam melakukan penjajahan dunia. Penjajahan Saragossa itu tuh juga merupakan kelanjutan dari persaingan antara Portugis dan Spanyol. Akhirnya pada tanggal 22 April 1529 ditandatangani perjanjian di Saragossa yang menyebabkan Spanyol angkat kaki dari Maluku dan Portugis memonopoli perdagangan rempah di Maluku. Dan ada satu lagi nih yang terakhir, melawan kuasa negara kolonial. Itu tuh ada periode sebelum abad ke-19 sama periode setelah abad ke-19. Aku ceritain yang periode sebelum abad ke-19 dulu. Jadi saat periode sebelum abad ke-19 ada perlawanan di Pulau Jawa yang dimulai sejak tahun-tahun awal kepindahan pusat pemerintahan VOC dari Ambon ke Batavia. Ada juga nih perjuangan rakyat Banten terhadap VOC. Yang kedua, yang periode setelah abad ke-19, jadi itu pada penghujung abad ke-19, VOC itu dibubarkan. Perlawanan di wilayah di Jawa Tengah dan Timur dipimpin oleh Pangeran Diponegoro pada tahun 1925 sampai 1930. Dan perlawanan di Pulau Sumatera dipimpin oleh Sultan Mahmud Badarudin. Ada juga nih perlawanan di Sumatera Barat, yaitu Perang Padri. Jadi itu cerita perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Oh, begitu ceritanya. Jadi begitu banyaknya perlawanan di Nusantara dalam melawan kuasa negara kolonial ya? Ya, gitu. Kok bisa banyak perlawanan? Pasti kan ada dampaknya juga toh. Nah, jadi apa tuh dampak-dampaknya, terutama dampak penjajahan di negara koloni? Iya nih, dampaknya banyak banget. Sekitaran ada banyak dampak yang ditimbulkan dari penjajahan di negara koloni. Jadi yang pertama itu ada dampak ekonomi. Belanda memanfaatkan potensi alam yang salah satunya dalam bidang industri perkebunan. Belanda memaksakan kerja rodi kepada rakyat Indonesia dan melakukan tanam paksa kepada bangsa Indonesia. Yang kedua, ada urbanisasi dan pertumbuhan kota. Kota-kota di Pulau Jawa pembangunannya semakin berkembang, disertai kehidupan masyarakat yang dinamis semenjak menjelang abad ke-20. Yang ketiga, ada dampak sosial dan dampak budaya. Sistem pertanian seperti Sistem pertanian seperti limbah ternak untuk pupuk atau kompos dan sistem irigasi. Yang keempat, dampak kesehatan dan higienitas. Penanggulangan wabah penyakit juga mendapat perhatian khusus pemerintah Belanda dengan membentuk suatu dinas khusus pemberantasan penyakit seperti pada masa wabah penyakit pes. Yang kelima, ada dampak mobilitas sosial. Dampak mobilitas sosial itu mobilitas dari para pekerja Indonesia yang dibayarkan dengan upah yang sangat murah. Yang keenam, ada munculnya sentimen rasial. Masalah rasisme diatur melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda. Yang ketujuh, ada dampak politik. Dampak politik itu masuk pada abad ke-20. Belanda menerapkan kebijakan politik etis atau politik balas budi pada tahun 1901. Jadi sekian nih podcast dari kami. Kalau ada salah kata
Dari kami, sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih guys.